Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Immanuel JP Nenotek, NIM 18-100-20197, mahasiswa semester 5, kelas D, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang saya lakukan untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengalihkan nilai buku sebesar 300 juta rupiah dengan presentasi pembelian oleh PT Induk, yaitu sebesar 70%, maka diperoleh nilai sebesar 210 juta. Diferensialnya yaitu sebesar 310 juta dikurangi dengan 210 juta, maka diperoleh nilai diferensial sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, ayat jurnal eliminasi yang harus kita buat pertama yaitu dengan mencatat pembelian saham PT Anak sebesar 310 juta. Jurnal yang kedua yaitu mengeliminasi saldo investasi awal dan memunculkan kepemilikan non pengendali. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta rupiah, saldo laba 1 Januari 100 juta rupiah dan diferensial sebesar 100 juta rupiah. Dan investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta rupiah sehingga diperoleh kepemilikan non pengendali sebesar 90 juta rupiah. Berikutnya yaitu jurnal ketiga, mengalokasikan diferensial sebesar 100 juta rupiah, di mana seperti pada soal adanya kenaikan nilai wajar pada nilai aset tertentu dari laba. Persediaan kenaikan nilai wajarnya sebesar 5 juta rupiah dikalikan dengan 70%, maka diperoleh nilai 3.500.000. Begitu pula tanah, bangunan dan peralatan serta goodwill, sehingga kita peroleh nilai persediaan sebesar 3.500.000 rupiah, tanah 7 juta rupiah, bangunan dan peralatan 42 juta rupiah, dan goodwill sebesar 47.500.000 rupiah. Jurnal yang keempat yaitu investasi pada saham PT Anak, di mana kita harus mencatat pembelian saham PT Anak sebesar 310 juta rupiah. Jurnal yang kelima yaitu mencatat dividen dari PT Anak. Karena pembeliannya sebesar 70%, maka dividen yang dicatat dari PT Anak yaitu sebesar 30 juta rupiah dikalikan dengan 0,70, maka diperoleh 21 juta rupiah. Berikutnya pada jurnal ke-6, investasi pada saham PT Anak yang merupakan pendapatan dari PT Anak, kita harus mencatat pendapatan metode ekuitas yaitu sebesar 50 juta rupiah dikalikan dengan 0,70, maka diperoleh 35 juta rupiah. Jurnal yang ketujuh yaitu pendapatan dari perusahaan, yaitu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan laba atas diferensial yang terkait pada persediaan yang telah terjual. Jurnal ke-8 yaitu dibuat untuk mengamortisasi diferensial yang terkait pada bangunan dan peralatan, yaitu sebesar 42 juta rupiah dibagi dengan 10 tahun, maka diperolehlah nilai sebesar 4.200.000 rupiah. Yang kesembilan yaitu kita harus membuat jurnal untuk mengamortisasi diferensial yang terkait dengan goodwill sebesar 47.500.000 rupiah dibagi dengan 5 tahun, maka nilai yang diperoleh adalah sebesar 9.500.000 rupiah. Jurnal yang ke-10 yaitu pendapatan dari anak perusahaan dengan mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan sebesar 21 juta rupiah. Jurnal yang ke-11 yaitu pendapatan untuk kepemilikan non pengendali, di mana dividen yang telah diumumkan sebesar 9 juta rupiah yang diperoleh dari 30 juta rupiah dikalikan dengan 30% yang menjadi milik dari kepemilikan non pengendali. Dari total yang ada yaitu pendapatan 15 juta dikurangi dengan dividen yang telah diumumkan sebesar 9 juta rupiah, maka diperoleh investasi pada saham anak sebesar 6 juta rupiah.
Yang ke-12 yaitu jurnal yang dibuat untuk mengeliminasi saldo investasi awal, di mana kita ketahui bahwa saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba pada tanggal 1 Januari sebesar 100 juta, diferensial sebesar 100 juta, maka diperoleh total sebesar 400 juta. Sedangkan investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta rupiah, sehingga adanya selisih sebesar 90 juta rupiah yang merupakan kepemilikan dari non pengendali. Jurnal yang ke-13 yaitu beban pokok penjualan persediaan sebesar 3.500.000 rupiah, tanah 7 juta, bangunan dan peralatan 42 juta rupiah, goodwill sebesar 47.500.000 rupiah. Dengan diferensial sebesar 100 juta rupiah, maka harus dilakukan pengalokasian diferensial tersebut. Jurnal yang ke-14 yaitu mengamortisasi diferensial yang terkait dengan bangunan dan peralatan, di mana nilainya kita ketahui sebesar 42 juta rupiah, kita bagi dengan 10 tahun maka akan diperoleh beban penyusutan sebesar 4.200.000 rupiah. Yang ke-15 yaitu jurnal untuk mengamortisasi diferensial yang terkait dengan goodwill, di mana nilai goodwill sebesar 47.500.000 rupiah dibagi dengan 5 tahun, maka akan diperoleh beban amortisasi sebesar 9.500.000 rupiah. Yang berikutnya yaitu kita harus membuat kertas kerja neraca konsolidasi. Kertas kerja metode ekuitas untuk laporan keuangan konsolidasi tahun penggabungan usaha, 70% pembelian di atas nilai buku. Dalam kertas kerja metode ekuitas ini, akun-akun yang ada, baik itu di PT Induk dan PT Anak, ada bagian-bagian yang harus dieliminasi untuk bisa memperoleh nilai konsolidasi. Salah satu contohnya yaitu pada akun penjualan pada PT Induk sebesar 400 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 200 juta rupiah, maka akan diperoleh nilai konsolidasi sebesar 600 juta rupiah. Yang berikutnya lagi, contoh pada saldo laba 31 Desember dibawa ke depan atau carry forward sebesar 397.800.000 rupiah pada PT Induk dan pada PT Anak sebesar 120 juta rupiah. Ada eliminasi sebesar 150 juta rupiah di sisi debit, dan pada sisi kredit ada eliminasi sebesar 30 juta rupiah, sehingga total konsolidasinya adalah sebesar 397.800.000 rupiah. Nilai-nilai yang ada dalam kertas kerja metode ekuitas untuk laporan keuangan konsolidasi ini merupakan nilai dari jurnal-jurnal eliminasi yang tadi telah kita buat, sehingga total debit yang diperoleh untuk PT Induk sebesar 1.654.000.000 rupiah dan pada PT Anak sebesar 840 juta rupiah, sehingga diperoleh nilai konsolidasi sebesar 2.271 juta rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang tahapan-tahapan penyelesaian soal ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Sekian dan terima kasih.